Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu sehat ya, amin. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah mesin circular saw listrik ya, dari brand Kyuho ya, dengan tipenya adalah Kyuho MK7 ya. Ini 7 inch ya teman-teman semuanya. Nah, untuk mesin circular saw ini di pasaran ini dibanderol kurang lebih harganya adalah 680-an ya, kurang lebih segitulah ya. Naik turunnya pun juga tidak terlalu banyak. Nah, dari teman-teman semuanya yang mungkin penghobi kayu ataupun untuk dibuat untuk industri furnitur ya. Nah, apakah Kyuho ini recommended, dan dengan harga segitu kira-kira apa sih fitur yang bisa ditawarkan oleh circular saw dari Kyuho ini ya. Secara harga itu ya standar lah ya, dengan merek-merek lain pun juga ada yang seperti itu. Nah, dari segi fitur dan segi harga, apakah Kyuho ini bisa bersaing dengan merek-merek yang lainnya ya? Oke, di video kali ini nanti kita coba akan review dan kita coba akan unboxing seperti apa performa dari brand Kyuho ini. Dan tidak lupa di akhir video nanti kita coba akan sampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari brand Kyuho ini ya. Tentunya kalau ada kelebihan juga pasti adalah sedikit-sedikit kekurangan. Apakah ini rekomendasi untuk penghobi ataupun untuk profesional? Yuk langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke teman-teman semua, untuk boxnya seperti ini ya. Kita mendapat box biasa ya seperti ini, dan ini ada merek tentunya Kyuho. Dengan modelnya adalah MK7 185 mili ya. Untuk yang lain sebagainya tidak ada keterangan yang lain-lain ya. Dan sebelah sini ini voltasenya atau wattnya hingga 1050 watt, dengan RPM-nya di sini diklaim 5000 RPM dengan voltasenya 220 volt. Oke. Sama, tidak ada keterangan lagi. Yuk langsung saja kita buka isinya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Kita di sini tentunya mendapat beberapa buku-buku. Ini apa ini? Surat ya, surat salam lah ya. Tanda terima kasih mungkin dari Kyuho. Terus di sini ada buku petunjuk manual. Ya, ini dari bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini sepertinya. Oke, mantap lah, jadi lebih paham dan mengerti cara pemakaiannya. Lalu selanjutnya di sini kita dapat kartu garansi. Ya, untuk kartu garansinya ya teman-teman bisa baca sendiri seperti ini ya. Oke, lanjut kita mendapat di sini blade-nya ya. Untuk blade-nya ini 40 tit ya, atau 40 gigi, 180 mm 20 ya, kemudian 40 tit, dan tebal dari blade-nya ini adalah 2,4 ya, seperti ini ya. Dan ini maksimal di 8200 RPM. Oke, kita singkirkan dulu. Lanjut kita dapat aksesoris ya. Ini kunci hex, ini untuk membuka blade-nya ya, dan ini ada parallel gate-nya. Lumayan cukup tebal ini, mantep ya. Ini pun panjang untuk parallel gate-nya, bagus lah ini untuk parallel gate-nya, sip. Yang terakhir tentunya kita dapat unitnya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk model Kyuho nya. Kalau menurut saya secara desain sih oke, bagus ya. Dari pemilihan warna pun juga ini sangat keren menurut saya ya. Warnanya seperti Boss begitu ya, cuman agak gelap kalau menurut saya. Oke, mantap, bagus lah. Lalu untuk selanjutnya ini berbahan dari plastik sepertinya ya, atau alumini kalau nggak salah ini, tapi cukup bagus, cukup oke. Dan di sini ada merek Kyuho, ini stiker ya teman-teman semuanya. Dan untuk detailnya
teman-teman bisa melihat sendiri ya, standar lah ya untuk ukuran sebuah circular saw. Lalu di sini yang saya suka ini ya, blade guardnya di sini itu smooth banget nih ya. Kalau yang lain itu kasar banget, tapi ini untuk jatuhnya ini smooth banget. Lalu yang dari handle-nya pun ini sudah ada grip karetnya di sini ya, tapi karetnya standar, ini enggak terlalu bagus juga, tapi ya lumayan lah ya, ini biar tangan kalau kita berkeringat tidak licin. Untuk triggernya oke, mantap, dan ini ada locknya di sini ya, mantap. Dan di depan sini juga ada handle untuk tangan yang sebelah kiri ya, biar pemotongan kita lebih stabil. Cuman sayangnya di sini nggak ada grip karetnya ya, hanya plastiknya saja. Oke, lalu di sini keterangan-keterangannya teman-teman bisa melihat merek Yuho, modelnya MK7 ya, ukurannya 185 mili, 220 volt, 1050 watt, dan RPM-nya di sini hingga 5000 RPM, dan ini ada nomor serial numbernya di sini. Oke, untuk selanjutnya untuk base plate-nya, ini agak lumayan ini ya, tipis sepertinya ya untuk plate-nya. Coba kita akan ukur untuk plate-nya ya. Oke, untuk ketebalan platnya di sini bisa lihat ya, ini 2 ya, sekitar 2 mili ya, agak sedikit tipis sih kalau menurut hemat saya ya. Harusnya kalau plat yang sebelah sini itu ya 2,5 lah, atau enggak 3 mili. Oke, lalu di sini ada spindle lock, ini untuk melepas dan memasang mata gergajinya ya. Oke, untuk yang lain sebagainya di sebelah sini itu untuk penyetelan naik turunnya base. Coba kita akan lihat. Ini rapat ya? Oke lah ya, goyang-goyang sedikit tapi nggak masalah lah ya. Dan untuk handle-nya pun cukup lumayan untuk Yuho ini. Terus ini di sini untuk pengatur pemotongan derajat ya, 0 hingga 45 derajat atau pemotongan bevel. Lalu di sini ini untuk tempat para railgate-nya. Dan di sini ini ada adjuster untuk atau stopper ya, untuk pemotongan 90 derajat. Oke, lalu untuk sebelah sini ini ada lubang untuk pembuangan sisa pemotongan, sisa gergaji. Nanti kita lihat ini apakah efektif atau tidak ya, seperti itu. Oke, ini saya mau pasang dulu untuk blade-nya, nanti kita akan lakukan beberapa pengetesan. Oke, sudah saya pasang, ini kita lakukan beberapa pengetesan ya. Oke, coba kita akan lihat RPM-nya berapa ya. Ya. Oke, teman-teman bisa melihat RPM-nya adalah di 4500. Oke, untuk listrik tanpa bebannya adalah ya di angka 370-an ya, ini tanpa beban. Oke, kita lihat untuk tingkat kebisingannya. Ya, sekitar 85 ya. Ini cukup tinggi ya, cukup bising juga untuk circular saw dari Yuho ini.
Oke ya, cukup lumayan mantap ya untuk pemotongan ini, mantap, halus, tenaganya cukup besar ya, jadi baguslah, mantap. Oke teman-teman, kita coba akan uji coba, kita tes circular saw ini. Kita akan potong kayu ini ya. Ini kayu dengan tebalnya kurang lebih 3 cm. Oke, langsung saja. Nah, oke, untuk teman-teman bisa melihat sendiri untuk hasil potongnya. Ini sebenarnya cukup halus ya, teman-teman semua, cukup halus. Ya, jadi secara tenaga sih oke sih, gak ada masalah. Ini hasil potongannya tadi. Ya, teman-teman bisa melihat cukup halus untuk hasilnya. Dan hanya tadi memang bergetar di mesinnya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena permukaan yang di sini itu kan agak cekung begitu ya, sehingga base-nya ini tidak bisa menapak dengan sempurna, sehingga menyebabkan getar untuk pemotongannya. Tapi secara tenaga sih oke sih, nggak ada masalah. Oke teman-teman semuanya, gimana? Tadi kita juga sudah review dan kita juga sudah unboxing ya untuk brand circular saw dari brand Qihoo ini. Nah, sekarang saatnya kita coba akan membahas apa kelebihan dan apa kekurangan dari brand Qihoo ini ya, atau circular saw ini. Yang pertama, kita coba akan membahas dari segi kelebihannya dulu ya. Sekali lagi, mohon maaf, ini adalah pendapat saya pribadi ya. Kalaupun nanti teman-teman mempunyai pengalaman yang juga menggunakan circular saw dari Qihoo ini, mungkin boleh kita sharing aja di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas dari kelebihan. Menurut saya kelebihan dari brand Qihoo ini adalah dari segi desain. Desainnya ini bagus banget, cakep ya, ganteng banget kalau menurut saya dari brand Qihoo ini. Ya, warnanya pun kelihatan apa ya, kelihatan gahar gitulah ya. Kelihatan keren, kelihatan oke. Dan desainnya pun juga menurut saya sangat bagus ya, saya suka dari desainnya. Kemudian juga dari build quality-nya dengan harga segitu sih yang diberikan oleh Qihoo ini juga cukup baik, cukup bagus ya. Bahan-bahannya juga berkualitas saya rasa ya, untuk bahan-bahan plastiknya kemudian dan lain sebagainya itu sudah oke. Lalu untuk kelebihan selanjutnya dari segi power ya. Tadi powernya cukup besar sih, cukup besar, dan saya rasa ini cocok untuk bagi teman-teman yang mempunyai hobi ataupun sebuah industri ya. Itu saya rasa ini oke lah ya, bisa dipakai untuk hal-hal tersebut. Oke, itu untuk kelebihan dari segi desain, bahan, dan power. Kalau menurut saya cakep untuk Qihoo. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebenarnya ini ada mayor, ada minor sih. Kalau yang mayornya saya rasa dari plate-nya ini saya rasa sedikit kurang tebal ya, sedikit kurang tebal. Coba kalau ini tadi agak sedikit ditebalkan, itu sangat cakep banget ya, dan sangat bisa apa namanya itu bisa stabil ketika kita menggunakan untuk memotong. Dan untuk kekurangan selanjutnya itu menurut saya dari pembuangan sisa potongan ini tadi saya rasa kurang begitu efektif ya, kurang begitu efektif. Jadi masih ada juga yang melebar kemana-mana ya. Jadi saya rasa sayang sekali ya dengan desain sebagus ini, tetapi untuk pembuangan sisa potongan ini tidak begitu bisa maksimal. Lalu untuk kekurangan selanjutnya ya, ini dari handle-nya di sini, ini sayang sekali tidak ada grip karetnya ya. Sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi sayang banget gitu loh kalau misalkan di sini nggak ada karetnya. Kalau ada karetnya ini tambah cakep, dan tangan kita ini bisa memegang circular saw ini lebih kuat cengkramannya, dan circular saw ini bisa meluncur dengan stabil ya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari brand Qihoo ini. Nah, kembali lagi saya kembalikan ke teman-teman, apakah ini bisa teman-teman pakai atau bisa beli, monggo silahkan. Saya kembalikan, terserah teman-teman semuanya. Kemudian untuk kesimpulannya apa? Oke, kalau menurut saya pribadi untuk brand Qihoo ini untuk hobi ini sangat bagus
sangat rekomendasi untuk teman-teman semuanya penghobi. Tetapi kalau misalkan ini digunakan terus-menerus, kemudian berulang dan bekerja keras, saya rasa bukan powernya yang kalah, tetapi dari segi plate kemudian dan lain sebagainya ini sangat bukan sangat sih, sedikit kurang ya, sayang sekali seperti itu ya. Tetapi kalau untuk hobi ya oke lah, ini sangat mantap sekali. Tetapi secara overall, apakah recommended? Circular Saw dari Qihoo ini sangat rekomendasi ya, dan patut teman-teman coba untuk memiliki sebuah Circular Saw 7 in dari merek Qihoo ini. Seperti itu ya, mantap. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian video unboxing dan video review Circular Saw dari Qihoo kali ini, dan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman ketika ingin membeli sebuah Circular Saw ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Dan jangan lupa teman-teman semuanya kalau ada informasi apa dan pengalaman, sharing ya di kolom-kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.